Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel aku. Nama aku Siva Nurwahyu Afifah, NPM aku 121020201. Aku dari kelas 2 L Manajemen. Di sini aku akan membagikan video materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Kepo kan? Yuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yuk kita tonton videonya. Let's go. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas, budaya, dan bangsa. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Pihak kedua. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur reliable. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu
Menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan, relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Sekian video dari aku. Jika ada kesalahan, bicarakan baik-baik, bukan malah pergi cari yang lebih baik. Bye-bye.